Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bu Yani, yang akan membacakan satu berita untuk Jurnal KBA. Sastrawan Ahmad Thohari mengatakan membaca buku tidak bisa digantikan dengan hanya menonton YouTube. Sastrawan Ahmad Thohari mengatakan, membaca buku tidak bisa digantikan dengan hanya menonton YouTube. Menurutnya, buku dan YouTube adalah media yang jauh berbeda. Apa yang mereka peroleh dari media digital tidak cukup menggantikan apa yang diperoleh dari buku, menurut Thohari kepada SKBI News di kediamannya di Desa Tinggarjaya, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, baru-baru ini. Penulis buku fenomenal berjudul Ronggeng Dukuh Paruk ini menilai bahwa banyak buku penting yang harus dibaca untuk mendapatkan pengetahuan yang utuh. Dan itu tidak bisa didapatkan dari media YouTube. Menurut dia, membaca dari gadget memang sama sekali tidak salah, tetapi itu tidak cukup untuk menggantikan posisi buku cetak. Ahmad Thohari memberikan motivasi kepada masyarakat khususnya generasi muda untuk cinta pada buku. Saya berasal dari kelas B, Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni UNY. Di sini saya akan membacakan cerpen yang berjudul Rumah yang Terang karya Ahmad Thohari. Rumah yang Terang karya Ahmad Thohari. Listrik sudah 4 tahun masuk kampungku dan sudah banyak yang dilakukannya. Kampung seperti mendapat injeksi tenaga baru yang membuatnya menggeliat penuh gairah. Listrik memberi kampungku cahaya, musik, es, sampai api dan angin. Di kampungku, listrik juga membunuh bulan di langit. Bulan tak lagi menarik hati anak-anak. Bulan tidak lagi mampu membuat bayang-bayang pepohonan. Tapi kampungku tidak merasa kehilangan bulan, juga tidak merasa kehilangan 3 laki-laki yang tersengat listrik hingga mati. Sebuah tiang lampu tertancap di depan rumahku. Seperti semasa teman-temannya sesama tiang listrik yang membawa perubahan pada rumah yang terdekat. Demikian halnya beton langsing yang menyangga kabel-kabel di depan rumahku itu. Bedanya, yang dibawa ke rumahku adalah celoteh-celoteh sengit di tetangga di belakang rumahku. Sampai sekian lama rumahku tetap gelap. Ayahku tidak mau pasang listrik. Inilah yang membuat tetangga di belakang rumah jengkel terus-terusan. Keduanya sangat berhasrat menjadi pelanggan listrik. Tapi hasrat mereka tak mungkin terlaksana sebelum ada dakstang di bubuhan rumahku. Rumah 2 tetangga di belakang itu terlalu jauh dari tiang. Kampungku yang punya kegemaran berceloteh seperti mendapat jalan buat berkata seenaknya terhadap ayah. Tentu saja 2 tetangga itulah sumbernya. Di sekitar Jalan Simpang 3 dekat pasar, nama Paman Klungsu sudah lama mapan. Dia adalah sosok yang punya kuasa di tempat itu. Dengan andalan lengking peluitnya, Paman Klungsu bisa mengatasi kemacetan lalu lintas, terutama di pagi hari. Pada saat itu, para pedagang laki-laki dan perempuan seperti beradu cepat mencapai pasar. Mereka naik sepeda atau motor dengan 2 keranjang di bagian belakang. Puluhan anak SMP dan SMA dengan motor yang knalpotnya dibobok juga berebut keluar dari jalan kampung ke jalan raya, tanpa helm, tanpa SIM. Tetapi mereka kelihatan tak peduli dan amat percaya diri. Guru-guru SD, beberapa di antaranya sudah bermobil ikut menambah kepadatan lalu lintas di Simpang 3 itu. Maka orang bilang, untung ada Paman Klungsu, yang dengan lengking peluitnya bisa membuat semua menjadi lancar. Polisi lalu lintas belum pernah datang di sana. Tetapi Paman Klungsu biasa memakai rompi lusuh bercap Poltas Swakarsa dengan tulisan spidol. Entah siapa penulisnya. Selain rompi lusuh warna pupus pisang yang berpendar, Paman Klungsu juga melengkapi diri dengan peluit plastik warna merah. Meskipun kecil, suara peluit itu amat nyaring dan terbukti wibawanya ditaati oleh para pengendara. Orang-orang sering bertanya mana yang paling berwibawa di Simpang 3 itu. Sosok Paman Klungsu atau peluitnya. 4-5 tahun yang lalu Paman Klungsu hanya orang lontang-lantung di pasar. Jalannya pincang. Kaki kirinya kecil dan lebih pendek, sebatang kara, di malam hari jadi peronda pasar.
Di siang hari jadi kuli angkut yang membawakan barang milik pedagang dari dalam pasar ke pinggir jalan atau sebaliknya. Para pedagang memberinya 100 atau 200 rupiah. Itu bekal Paman Klungsu untuk pergi ke warung nasi rames milik Yubina di belakang pasar. Sekarang Paman Klungsu tidak lagi mengangkut-ngangkut barang milik pedagang. Dia merasa telah naik pangkat menjadi Polta Swakarsa yang amat dia banggakan. Apalagi Paman Klungsu juga sering mendapat uang receh. Itu pemberian sopir-sopir yang merasa bersimpati. Meski mereka terlihat begitu berbeda, semuanya memiliki satu kesamaan karakteristik. Mereka bertahan hidup dengan mengkonsumsi darah makhluk hidup. Kesamaan sifat inilah yang menjadikan mereka vampir, meski bentuknya berbeda-beda. Jadi, bagaimana caranya vampir hari ini kok wujudnya kayak gini? Membaca adalah satu-satunya jalan dan ikhtiar untuk menabung pengetahuan. Tidak pernah terlalu dini untuk mulai memperkenalkan anak pada dunia buku. Kapan mulai memperkenalkan anak pada bacaan digital? Bagaimana menggunakan teknologi untuk membantu, bukan untuk menghambat perkembangan intelektual anak. Jika kita ingin anak-anak kita membaca dengan antusias, ya kita sendiri harus menunjukkan kecintaan pada membaca. Demikian Jurnal KBA kali ini, sampai jumpa pada kesempatan mendatang.